langsung mulai share screen dulu ya. Oke. Ini share screen gue udah kelihatan belum ya? Belum ada sih, Kak. Udah deh, udah. Udah belum? Udah ya? Oke. Jadi selamat datang dan terima kasih banget kepada teman-teman akuntansi 2020 sekalian yang udah nyempetin untuk datang untuk spamen hari ini. Nah, jadi untuk spamen pajak pada malam ini di sini kita bakal ngebahas terkait 2 soal. Ada 2 soal di sini. Jadi soal pertama ini terkait PPh badan. Terus soal kedua itu terkait PPN. Jadi yang pertama kita bakal ngebahas lebih dahulu tentang soal PPh badan. Ini di sini ada soalnya dan juga nanti kalau misalkan kalian ada yang mau tanya atau ada bingung, nanti kalian langsung saja dan juga kita langsung lompat ke soalnya dulu. Jadi soalnya itu tentu saja kita bakal diminta untuk rekonsiliasi fiskalnya, terus kita bakal ngitung juga kredit pajaknya, terus juga nentuin kurang bayar, sama kita juga diminta untuk menghitung jumlah pajak angsuran, which is PPh 25, dan akhirnya juga kita diminta untuk ngebikin jurnal untuk ngebebanin beban pajak ini perusahaan. Oke. Jadi yang pertama kita bakal rekonsiliasi fiskal dulu ya. Nah, jadi untuk rekonsiliasi fiskal, jadi informasi di laporan laba rugi ini kita bakal pindahin dulu ke Excel-nya. Nah, ini udah pindahin. Nah, jadi tujuan rekonsiliasi fiskal itu kan untuk menyamakan, karena kan kalau dalam laporan laba rugi yang dibikin oleh perusahaan itu kan bentuknya sesuai dengan standar akuntansi. Nah, mungkin itu nggak bakal sama sesuai dengan apa yang diminta fiskal gitu. Makanya kita harus ngerekonsiliasi fiskal. Dan di sini rekonsiliasi fiskal itu ada 2 macam. Yang pertama itu kita bakal koreksi positif. Yang kedua itu kita bakal koreksi negatif. Nah, kalau untuk koreksi positif, ini tuh tujuannya tuh kayak, tujuan akhirnya itu tuh kita mau ngebesarin laba yang bakal kena pajak. Sedangkan kalau koreksi negatif, kita bakal ngecilin gitu. Itu langsung ke bahasan pertama aja. Jadi yang pertama ini, oh ya di sini nominalnya dalam juta rupiah gitu ya. Kan sebenarnya PPh badan itu kan kayak punya fasilitas gitu ya untuk yang misalkan dia penghasilannya itu 50 miliar kan dia dapat fasilitas. Nah, tapi di sini karena dia udah lebih dari 50 miliar, berarti dia udah nggak kena fasilitas gitu. Jadi yang pertama ini termasuk dalam penjualan adalah penjualan kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI dan rumah sakit milik pemerintah sebesar 120. Terus penjualan tersebut tuh berupa peralatan dalam rangka pembangunan ruang dan perawatan COVID.
Terus atas penjualan tersebut juga sudah dipotong PPh pasal 22. Nah, jadi untuk yang pertama ini boleh taxable ya, berarti aman, nggak perlu dikoreksi. Terus yang kedua, perusahaan ini mencatat penjualan sebesar nilai neto dikurangi dengan estimasi return. Nah, terus diketahui bahwa ternyata selama tahun 2020 estimasi return itu tuh 34.000. Nah, sedangkan penjualan aktualnya itu 26.000. Nah, otomatis kan ini kan dia melakukan jumlah yang diestimasi itu kayak lebih banyak gitu loh daripada aktualnya. Nah, makanya di sini kita mesti ngekoreksi. Kalau koreksi di sini kita koreksi positif. Koreksi positif. Jadi itu sebenarnya kan kalau untuk retur itu kan kayak akun kontra gitu ya. Jadi karena dia nilainya itu kan kayak kesannya itu dia lebih catat 34.000 gitu loh. Makanya di sini padahal yang realisasinya itu kan 26.000. Nah, makanya kita di sini kita positifin 8.000 biar jadi 26.000. Nah, terus yang nomor 3, ini ada informasi terkait HPP. Yang pertama ini biaya untuk seragam karyawan pabrik sebesar 30.000. Nah, biaya seragam tersebut tuh diperlukan untuk perlindungan kesehatan dan mengenali pekerja jika terjadi kecelakaan kerja. Nah, jadi mungkin untuk seragam ini kan masuknya ke Natura ya, Natura. Nah, mungkin Natura ini kan ada perbedaan yang cukup besar di HPP. Kayak mungkin sebelumnya Natura itu kan kayak nggak boleh dibebankan. Nah, tapi semenjak HPP itu kalau nggak salah Natura itu kan boleh kayak menjadi objek pajak gitu loh, jadi boleh dibebankan. Nah, tapi ada beberapa Natura yang tetap nggak boleh dibebankan gitu, yang dikecualikan. Nah, jadi di sini gue udah nyari, oke. Nih. Jadi sebenarnya Natura itu tuh udah kalau dari sumber gue baca, Natura itu tuh menjadi objek pajak gitu, jadi boleh dibebanin. Nah, tapi ada yang dikecualiin dari Natura pajak ini. Kayak misalkan penyediaan untuk seluruh pegawai, penyediaan makan minum untuk seluruh pegawai, terus Natura di daerah tertentu, sampai Natura dengan jenis dan batasan tertentu. Dan juga Natura yang dikecualikan ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Ini kan contohnya ada seragam ya. Nah, seragam ini kan memang dibutuhkan untuk pekerjaan. Nah, makanya atas seragam ini tuh nanti kita bakal koreksi gitu. Nih, kita bakal koreksi positif. Gitu. Karena itu nggak boleh dimasukin ke penghitungan. Nah, terus yang kedua itu terkait beban kesehatan. Jadi di sini ada asuransi kesehatan untuk karyawan 30.000 dan juga asuransi ini sudah diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan saat menghitung PPh. Nah, jadi ini juga sebenarnya biaya asuransi ini juga boleh dibebankan karena dia kan berhubungan
secara akuntansi 76.000. Nah, sedangkan menurut penghitungan pajak itu 82.000. Nah, di sini kan juga ada perbedaan ya antara akuntansi sama pajak. Yang mana kalau di sini kesannya itu akuntansinya itu kayak kurang catat gitu loh. Ya secara pajak harusnya 82, tapi yang dicatat tuh cuma 76.000. Nah, makanya di sini kita bakal ngasih banyak negatif ke situ loh. Jadi kita bakal koreksi negatif. Terus sih buat ngebedain antara koreksi positif negatif. Terus yang F ini beban R&D untuk pengembangan desain dilakukan di Indonesia. Dan juga dia juga melakukan R&D di luar Indonesia. Nah, jadi sebenarnya untuk R&D ini yang boleh dibebankan oleh perusahaan itu kalau R&D-nya itu dilakukan di Indonesia. Kalau dia di luar negeri itu nggak boleh dibebanin. Nah, makanya di sini yang boleh dibebanin itu yang di Indonesia ini yang 2.500. Nah, kita bakal ngoreksi yang R&D-nya di Jepang itu yang 8.000. Itu kita bakal koreksi positif. Jadi R&D boleh, tapi yang di dalam negeri. Oke. Terus kita ke nomor 4. Jadi nomor 4 ini komponen beban pemasaran dan penjualan. Oke. Jadi yang pertama adalah beban penghapusan piutang menurut akuntansi itu 15.000. Nah, tapi di sini ada informasi kalau selama tahun 2020 itu piutang yang udah dihapuskan dan dilaporkan serta memenuhi persyaratan pembebanan menurut pajak itu cuma 6.000. Jadi ini ada perbedaan lagi antara akuntansi dan fiskal. Ini juga karena akuntansinya lebih besar, ini kan kayak seolah di buku kita tuh kayak lebih catat gitu loh. Makanya kita bakal koreksi positif. Koreksi positif ini. Sebenarnya gue kalau biar gampang dia positif apa negatif tuh gue ngingetnya sesuatu yang depresiasi itu kan sifatnya minus gitu loh. Kayak minus. Kalau misalkan ini kan berarti kan kayak minus 15.000. Tapi yang aslinya itu kan minus 6.000. Nah, makanya lo mesti kasih positif 9.000 gitu. Itu kalau gue ngapain gitu. Terus yang B, di sini ada biaya sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi untuk biaya sumbangan itu emang ada yang bisa dibebankan dan ada juga yang nggak bisa dibebanin. Itu ada di peraturannya. Dan untuk pembangunan fasilitas pendidikan ini kita boleh bebanin karena itu termasuk yang diatur itu yang boleh dibebanin. Oke. Terus yang kedua, pembangunan fasilitas sarana ibadah dan jalan desa ini juga boleh dibebanin karena ini masuknya ke sumbangan untuk infrastruktur sosial yang mana itu boleh dibebanin kan. Nah, terus yang ketiga ini ada kegiatan keagamaan dan sosial yang diselenggarakan di lingkungan pabrik sebesar 1.900. Nah, jadi sebenarnya kegiatan agama dan sosial ini kan kesannya kayak nggak jelas gitu loh karena dilakukan di lingkungan pabrik gitu. Kayak apa ya? Kayak mungkin jumlahnya itu jadi kayak kurang jelas kalau dibanding sumbangan itu tuh diserahkan ke pihak yang memang legal gitu loh. Kayak ini kan diserahkan ke SD SMP. Gitu. Nah, makanya di sini untuk nomor 3 ini kita bakal koreksi positif. Sebenarnya juga kalau mau ngeliat dari sisi lain, kegiatan keagamaan dan sosialnya juga emang sebenarnya tuh nggak ada hubungannya juga terkait 3M, terkait usaha itu. Makanya boleh kita koreksi. Terus di sini pembinaan olahraga. Jadi sumbangan terkait untuk pembinaan olahraga itu boleh dibebanin ya. Nih. Jadi yang boleh tuh ini fasilitas pendidikan, infrastruktur sosial, terus sama pembinaan olahraga. Terus yang 4C, beban pemasaran dan entertainment yang tidak ada daftar normatifnya. Ini udah jelas banget dia nggak punya daftar nominatif, berarti kita harus koreksi positif. Okay. Oh ya, ini sebenarnya ada keterangannya gitu. Tidak memiliki daftar nominatif. Terus di sini deh
biaya pemeliharaan dan bensin termasuk untuk kendaraan dinas yang digunakan oleh pemasaran. Ini boleh ya, karena ini ada hubungannya sama 3M. Oke, terus yang nomor E, beban pajak reklaim 1.300, ini juga ada. Ini juga boleh dibebanin sama perusahaan. Terus bentar. Ya, jadi juga boleh dibebanin. Nah, terus di sini juga ada beban depresiasi lagi yang antara akuntansi sama fiskalnya itu berbeda. Di mana cara akuntansinya itu lebih besar daripada secara pajak. Berarti di sini kita bakal koreksi positif. Oke. Terus nomor 5 kali ya. Jadi nomor 5 ini lanjut ke beban administrasi dan umum. Oke, di sini adalah beban pensiun. Nah, beban pensiun ini juga ada perbedaan antara secara akuntansi dengan jumlah iuran yang benar-benar dibayar ke perusahaan dana pensiun. Di mana yang tercatat itu 18.000, tapi yang benar-benar diakui itu cuma 14.000. Nah, berarti kan mesti dikoreksi lagi. Di sini kita bakal koreksi secara positif. Koreksi positif. Terus yang B, di sini adalah pajak ditanggung perusahaan diberikan untuk pimpinan perusahaan sebesar 3.400. Terus atas pajak yang ditanggung ini itu tidak di-gross up dari gaji dan juga tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan. Nah, jadi sebenarnya untuk pajak yang ditanggung perusahaan, ini kan sebenarnya di sini gue assume kalau pajak yang ditanggung ini maksudnya pajak penghasilan gitu. Yang mana sebenarnya pajak penghasilan yang diberikan kepada pimpinan itu bukan termasuk beban yang boleh diakui sama perusahaan. Nah, makanya karena itu nggak boleh dibebanin sama perusahaan, kita mesti koreksi positif. Nih, sebesar 3.400. Ini. Terus yang C, biaya kegiatan rekreasi karyawan dan keluarga. Ini juga udah jelas banget, karena ini nggak ada hubungannya sama kegiatan 3M. Ini kita bakal koreksi positif. Ini nggak boleh dimasukin ke penghitungan. Terus yang D, ini biaya kegiatan outing dan gathering. Dan sebesar 3.200. Nah, sebenarnya untuk outing dan gathering ini kan kayak apa ya, kurang jelas juga gitu acaranya ini. Tujuannya sebenarnya ada kegiatan untuk 3MK atau nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, tapi di sini dijelasin kalau kegiatan ini tuh merupakan kegiatan capacity building yang hanya diikuti oleh karyawan dan pimpinan dengan instruktur terlatih. Nah, jadi sebenarnya karena di sini tuh dia memuat unsur pelatihan kepada karyawan, ini tuh boleh dibebanin gitu. Dia ada hubungannya sama usaha, sama ya sama kegiatan usahanya. Terus yang E, beban PBB sebesar 8.400 dengan sanksi administrasinya sekian. Nah, jadi untuk beban PBB ini tuh boleh dibebanin. Nih, beban PBB. Ini juga sama sih kayak pajak reklaim tadi. Di sini kita bakal assume aja kalau PBB-nya ini tuh memang PBB yang digunain buat si perusahaan. Tapi kalau misalkan PBB-nya ini sebenarnya rumah si pemilik atau rumah karyawan, itu kayaknya nggak boleh. Kayak kita masih misahin mana yang benar-benar buat perusahaan dan mana yang bukan. Nah, berarti ini boleh. Di sini karena ada keterangannya, kita assume aja kalau ini memang PBB buat bangunan ini, bangunan si perusahaannya. Dan di sini juga ada sanksi administrasi. Nah, jadi untuk segala macam sanksi administrasi itu kita nggak boleh bebanin. Makanya kita harus koreksi positif. Nih. Jadi maksudnya nggak boleh dibebanin itu kita mesti keluarin dari penghitungan gitu. Maksudnya dibalikin lagi gitu. Makanya kita koreksi positif. Terus di sini juga ada dana administrasi atas pajak, penghasilan. Ini juga sama, karena ini kan ada denda administrasi. Makanya ini juga bakal kita koreksi positif. Nih. Jadi emang denda-denda administrasi, sanksi gitu kayak itu nggak boleh dibebanin. Nah, terus juga ini
berikutnya ada terkait biaya konsumsi. Nah, jadi untuk biaya konsumsi itu, oh ya ini ada keterangannya gitu sih. Nah, jadi untuk biaya konsumsi, yang pertama ini biaya konsumsi dan penyelenggaraan kegiatan ulang tahun perusahaan bersamaan dengan ulang tahun dirut yang nah, tapi di sini kegiatan ulang tahun itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama 3M. Nah, makanya ultah ini tuh bakal kita koreksi. Kayak nggak ada hubungannya sama kegiatan usaha gitu. Nah, terus di sini ada konsumsi rapat. Nih, jadi sebenarnya konsumsi rapat itu kan juga bagian dari natura gitu ya. Jadi kan natura juga berdasarkan HPP, dari yang gue baca, natura itu boleh dibebanin karena dia menjadi objek pajak. Nah, tapi kan emang ada natura yang dikecualikan. Kayak tadi ini, natura yang dikecualikan. Nih. Nah, terus dari yang gue tangkap dari sini, karena dia ini biaya konsumsi rapatnya itu kan kayak, dia tuh nggak diberikan untuk seluruh pegawai gitu loh. Jadi dia cuma diberikan untuk si peserta rapat. Nah, makanya biaya konsumsi rapat ini tuh boleh dibebanin. Ya, boleh dibebanin. Nah, beda sama yang nomor 3 ini. Karena dia itu diberikan untuk seluruh pegawai, terus yang mana natura itu, dia tuh dikecualikan dari natura pajak. Nih, penyediaan makanan minuman bagi seluruh pegawai. Terus di sini juga jelasin, kalau dia itu tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Makanya dia mesti dikeluarin. Ya, dikeluarin. Maka kita bakal koreksi positif untuk makan siang seluruh pegawai. Oke. Oh ya guys, kalau kalian ada yang mau nanya, nanti langsung tanyain aja ya, kayak on mic gitu. Oke. Berikutnya mungkin lanjut ke nomor H. Di sini adalah biaya konsultasi manajemen sebesar 3.600. Ini dibayarkan kepada pemegang saham. Dan juga jumlah tersebut itu ternyata lebih besar daripada harga wajar. Yang mana harga wajar itu sebenarnya 2.000. Nah, sebenarnya ini kan kayak mengindikasikan sesuatu yang aneh gitu loh. Karena yang mana si perusahaan ini tuh membayar jumlah yang lebih dari kewajarannya. Apalagi itu dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, makanya di sini kita mesti ngekoreksi positif. Karena jumlah yang itu 3.600 itu memang melebihi kewajarannya gitu. Wajarnya 2.000, tapi kita malah bayarnya lebih besar. Ya, itu kayak mencurigakan. Dan sama secara fiskal itu nggak boleh gitu sih. Terus yang E, di sini ada biaya pelatihan karyawan di luar negeri sebesar 2.000, kemudian ada biaya siswa dan juga biaya pelatihan dalam negeri. Oke. Nah, jadi untuk biaya pelatihan dan biaya siswa sebenarnya itu boleh dibebanin. Bentar. Nih, jadi biaya yang dibolehkan jadi kalau yang dari yang gue baca, kalau sebelumnya kan terkait R&D itu kan dibedain ya antara R&D yang boleh dibebankan itu kan cuma R&D di dalam negeri. Tapi di sini tuh kayak nggak ada keterangannya kayak dia tuh boleh di luar negeri apa enggak. Jadi di sini gue ngeliatnya kalau pelatihan di luar negeri itu juga masih bisa dibebanin. Berarti ini nggak perlu dikoreksi. Terus di sini selanjutnya yang J, biaya perjalanan dinas termasuk biaya perjalanan istri direksi. Ini udah kayak jelas banget kayak nggak ada hubungannya sama 3M. Kayak ini juga udah kurang jelas gitu ya, kayak istri direksi itu kan kayak nggak ada hubungannya sama usaha. Makanya ini kita bakal koreksi positif. Nih, koreksi positif. Dia nggak ada hubungannya sama 3M. Oke. Terus di sini yang K, biaya pemeliharaan termasuk pemeliharaan dan bensin untuk mobil dinas pimpinan perusahaan. Nah, ini tuh yang tadi gue bilang itu kalau misalkan untuk
kayak digunakan untuk semua karyawan, itu kayak boleh dibebankan semuanya. Nah, tapi ini berhubung cuma digunakan oleh pimpinan perusahaan, ini cuma boleh dibebanin setengahnya aja, 50%. Sama, ini juga kayak nomor L. Ini sekalian aja. Jadi L ini juga biaya tagihan telepon, nah tapi teleponnya itu digunakan untuk pimpinan perusahaan. Berarti yang boleh kita bedanin cuma 50% aja. Tuh. Nih, jadi 50%. Ini ada keterangannya juga. Nih, dia dapat dibebankan cuma 50%-nya. Karena diberikannya itu untuk pegawai tertentu karena jabatannya. Oke, terus di sini ada beban depresiasi dengan informasi ada aset tetap dan lain-lain. Nah, kalau untuk beban depresiasi ini kita bakal masuk ke schedule depresiasinya. Di sini gue udah bikin. Nih, yang pertama kita masukin dulu aset tetapnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam dari bangunan sampai motor dinas direktur pemasaran. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh kita mau ngelihat berapa perbedaan antara depresiasi secara akuntansi dan depresiasi secara fiskal. Karena itu kan memiliki perbedaannya. Nah, kalau misalnya dari segi akuntansi, misalnya secara akuntansi, itu kan rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisanya, terus dibagi sama masa manfaatnya berdasarkan akuntansi. Nih, ini kita bakal hitung untuk semuanya dulu. Ya, seperti ini. Tentang akuntansi. Oh ya, jadi di sini kalau beban untuk schedule seperti ini, kalian juga mesti hati-hati. Karena takutnya di sini ada aset tetap yang sebenarnya udah expire gitu. Contohnya tuh kayak ini mobil operasi. Bentar deh. Kita lanjut ke ini dulu secara fiskal. Jadi itu emang kayak bakal ada yang expire gitu loh, jadi mesti hati-hati. Di sini kita mesti ngeliat juga dulu masa manfaat secara fiskal. Nah, ini kan ada kelompoknya ya, dari bangunan permanen, terus 3, 2, 1, 2, 2, 1. Nah, ini untuk masa manfaat berdasarkan kelompok ini ada aturannya. Kayak yang mana kalau untuk bangunan permanen itu 10 tahun secara fiskal, terus untuk kelompok 3 itu 16 dan seterusnya. Nah, jadi di sini oke. 2000. Oh ya, sebentar. Nah, jadi ini kan untuk ini ya, apa namanya? Untuk periode berakhir tanggal 20, tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini kan tadi gue bilang kalian mesti hati-hati apakah udah ada expire. Ini tuh ada di mobil operasi. Di mana mobil operasi ini kan tahun perolehannya tahun 2009. Nah, tapi secara akuntansi masa manfaatnya itu 10, di mana itu berarti sampai tahun 2019 ya. 2019. 99 tuh. Ya, kayak udah expire gitulah. Makanya ini kayak bakal di skip gitu penghitungannya. Ini karena dia depresiasi penuh sebelum tahun 2020. Ya kan dari 2009 untuk masa manfaat 10 berarti kan 2019 ya. Apa 2019? Ya. Pokoknya udah kayak terdepresiasi penuh. Nah, makanya yang kita kerjain tuh yang lainnya aja. Berarti kan kita udah ngerjain penyusutan akuntansi, secara akuntansi.
ada mobil atau aset tetap yang digunakan oleh karyawan dengan jabatan tertentu, yang mana itu mobil dinas direksi dan juga motor dinas direktur pemasaran. Oke, karena dia itu cuma digunakan oleh karyawan dengan jabatan tertentu, yang boleh dibebanin secara fiskal tuh cuma 50%-nya. Nih, makanya di sini kita bakal kali 50% untuk 2 item terakhir ini, karena dia digunakan oleh direksi. Nah, makanya untuk koreksi ini kita bakal hitung aja penyusutan akuntansinya dikurang sama penyusutan fiskalnya. Ini ketemu, terus kita bakal ketemu koreksi akhirnya, yaitu sebesar koreksi negatif 30.175. Oke, karena dia minus gitu. Nih kan kelihatan ya penyusutan akuntansinya itu kayak kurang catat gitu loh. Kayak secara fiskal dia lebih besar, makanya biar lebih besar kita negatifin. Ini makanya koreksi negatif. Baik. Nah, ini di sini. Dia beban depresiasi yang terkait biaya administrasi dan umum. Ini untuk beban depresiasi. Nah, terus yang kedua adalah terkait pendapatan lain-lain. Oke, nah jadi mungkin gue lupa ngomongin di depan. Kalau terkait beban itu sebenarnya kita mesti nentuin apakah beban ini tuh sebenarnya boleh dibebankan atau nggak boleh dibebanin. Nah, tapi kalau untuk pendapatan, kita tuh mesti ngelihat apakah pendapatan ini tuh merupakan objek pajak atau apakah pendapatan itu bukan objek pajak, atau sebenarnya pendapatan ini tuh objek pajak tapi dia dikenakan pajak final. Itu tuh ada perbedaannya. Yang mana kalau pendapatan dikenakan pajak final tuh kan kita nggak boleh masukin ke dalam penghitungan. Kayak makanya nanti kita bakal koreksi negatif. Itu juga sama kayak pendapatan yang tidak diketahui yang non objek pajak. Tuh. Itu bukti perbedaannya antara pendapatan dan beban. Oke. Kemudian 6 masuk pendapatan lain-lain. Jadi yang A ini kita bakal bahas pendapatan dari Halo Kak, kayaknya suaranya hilang lagi deh Kak.
Halo, udah masuk belum ya suara gue? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Udah. Oke, aman. Oke. Jadi tadi lanjut terkait dividen dari luar negeri. Nah, jadi sebenarnya untuk dividen dari luar negeri itu kan boleh menjadi non kalau misalkan dia memenuhi persyarat itu kan tadi, dan di sini juga dia udah kelihatan memenuhi syarat di mana dia bakal diinvestasiin lagi di Indonesia. Nah, makanya untuk dividen ini dua-duanya tuh bakal kita keluarin karena dia itu sifatnya kan non objek pajak. Kita bakal keluarin, kita masukin di koreksi negatif. Tuh. Jadi sebenarnya ya inti dari buat koreksi pendapatan itu ya kita ngeliat aja. Sebenarnya pendapatan itu taxable atau dia non taxable. Kalau beban dia deductible or non deductible. Terus di sini B ada keuntungan atas transaksi penjualan investasi saham di pasar modal sebesar 5.000 yang dihitung dari selisih harga beli dikurangi dengan harga jual. Terus dividen yang diterima dari investasi saham di pasar modal itu sebesar 1.000. Terus juga di sini ada keuntungan perubahan nilai wajar sebesar 3.000 dan perusahaan mengklasifikasikan investasi ini sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, kalau di sini dari gue lihat ini tuh termasuk PPh final karena dia kan diberikan atas transaksi penjualan investasi saham. Itu kan jadi dia kena kesannya final. Nah, karena dia final kita bakal keluarin juga, kita negatifin, keluarin dari penghitungan. Tuh. Oh ya, jadi kalau misalkan pendapatan itu kayak intinya kayak dimasukin penghitungan atau dikeluarin penghitungan. Terus kalau koreksi positif untuk beban tuh kayak bebannya itu tuh dimasukin lagi ke penghitungan. Itu ya bedanya. Kayak kan dengan bertambahnya koreksi positif ini kan kayak nantinya pendapatan kita atau laba kita yang dikenakan pajak tuh bakal tambah besar. Jadi memang beban-beban yang ini tuh secara fiskal nggak boleh dimasukin. Jadi kita koreksi positif berarti kita masukin lagi. Kayak gitu deh pokoknya. Nah, terus di sini ada pendapatan lagi, pendapatan investasi dari dalam negeri. Tadi dari luar negeri, sekarang dari dalam negeri. Ini ada bagian laba dari investasi PT Kenanga selama tahun 2020 sebesar 8.000. Terus si PT Willy Wonka juga punya 40 saham, 40% saham di PT Kenangan. Dia tidak terdaftar di bursa. Dan juga laba PT Kenanga ini juga sebesar tahun 2020 sebesar 20.000 dan dividen dibagikan sebesar 10.000 untuk seluruh pemegang saham. Terus juga atas dividen dibagikan ini tidak dipotong PPh 23. Nih. Jadi untuk ini bagian laba itu kan boleh. Nah, tapi yang kita ngeliat ini tuh sahamnya apa dividennya nih. Nih, sebentar. Jadi sebenarnya untuk dividen yang diterima di dalam dari dalam negeri itu tuh juga ada juga ketentuannya yang boleh menjadi non objek pajak. Dia itu kayak sebenarnya ya. Nih, jadi dia termasuk non objek pajak. Nih dividen yang diperoleh oleh wajib badan dari BPDN yang dari penyertaan modal yang diberikan kepada badan usaha di Indonesia dalam negeri. Nah, tapi di sini juga ada syaratnya, yang mana yang pertama ini juga dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan juga yang kedua ini adalah dalam hal penerima dividen adalah PT, karena si Willy Wonka ini kan PT, berarti ini boleh. Nah, kepemilikannya itu tuh harus paling rendah 25%. Jadi jumlah modal yang disetor. Nah, ini kan dia kepemilikannya 40%. Berarti kita boleh kayak ngeluarin dia gitu. Dia tidak termasuk objek pajak. Makanya kita keluarin. Kita koreksi dia negatif.
negatif. Nah, tapi untuk PT Anggrek Bulan juga sama, dia investasi dari dalam negeri. Dari dalam negeri iya, dan dia juga tidak terdaftar di bursa dan juga investasinya itu lebih kecil kan dari 25% tadi. Benar. Sorry. Ya, yang tadi 25%. Nah, makanya yang ini jadinya dia jadi pendapatan yang taxable gitu. Maka dia masukin ke penghitungan. Oke. Ini tadi udah dividennya itu untuk kita assume di sini adalah asumsi dari soal dividen itu bakal diinvestasikan lagi di Indonesia. Nah, terus di sini yang pendapatan bunga deposito. Deposito itu pasti final ya, deposito. Wait, ya. Dia itu karena final, kita mesti keluarin dia dari penghitungan, which is kita koreksi negatif sebesar, bentar, ini kayaknya aku salah ngitung deh. Kayaknya kita mesti masukinnya itu tuh sejumlahnya ini, karena semuanya ini. Jadi kita masukinnya itu 1.280. Sebentar. Kayaknya mesti kita keluarin semua unsur-unsur pendapatan final ini. Kita keluarin. Terus di sini juga ada keuntungan penjualan kendaraan dan peralatan sebesar 18.000. Terus ada informasinya, beberapa kendaraan dan peralatan yang itu telah habis masa penyusutannya menurut pajak dan akuntansi pada awal tahun dan dijual dengan harga 30.000. Dan menurut akuntansi nilai perolehannya itu 12.000 dan nilai sisanya itu 12.000. Nah, jadi itu maksudnya di sini tuh kalau secara akuntansi ketika masa penyusutannya itu udah habis, otomatis kan kalau misalkan kita jual, kita masih punya nilai sisa kan. Kita jual 30.000, kita punya nilai sisa 12.000, berarti secara akuntansi kita emang ada keuntungan 18.000. Nah, tapi kan dalam fiskal itu kan tidak mengakui ya nilai sisa itu. Kayak makanya dalam penghitungan schedule depresiasi ini kan kita tuh langsung ngebagi antara harga perolehan sama masa manfaat. Nah, makanya kayak sebenarnya tuh kalau secara fiskal ini nggak ada keuntungannya gitu loh. Makanya itu kita bakal koreksi negatif kita keluarin. Nih. Terus yang G, keuntungan penjualan tanah. Tanah dijual dengan harga 30.000, tanah yang dijual memiliki nilai buku 5.000, dan juga atas penjualan tanah ini dikenakan pajak penjualan tanah. Ini masuknya berarti pengalihan tanah dan bangunan. Ini ya. Mau make sure. Ya, jadi pengalihan tanah dan bangunan ini memang termasuk PPh final. Jadi kena ya, dia masuk PPh final. Makanya ini juga pengalihan tanah ini bakal kita keluarin juga nih. Itu kayak itu nggak boleh masuk ke penghitungan PPh 21. Terus di sini pendapatan sewa tanah dan bangunan sebesar 5.400. Ini juga sewa tanah dan bangunan juga dia nggak dia kayaknya itu juga deh nih, persewaan tanah dan bangunan juga dia termasuk PPh final, makanya ini juga kita nggak boleh masukin. Nah, ini tuh dimasukin. Ya, dimasukin ke sini 5.400 nih. Oke. Kayaknya juga ini masukinnya angkanya 5.400 deh. Mungkin ya, 5.400. Pendapatan bawah tanah sebesar neto. Ini neto.
foto udah final dikeluarin. Terus selanjutnya ini ada dalam beban-beban lain penurunan nilai aset tetap. Ini juga tidak diakui secara fiskal, jadi dia nggak boleh dibebanin. Kita masih masukin lagi ke penghitungan, kita koreksi positif. Terus bagian B, bagian kerugian dari investasi di PT Pelangi sebesar 3.000. Nah, jadi kalau misalkan untuk kerugian perusahaan, dan yang mana perusahaan itu tuh ada di dalam negeri, itu boleh kita bebanin. Tapi kalau misalkan kerugian itu dari luar negeri, kayak yang C ini bagian kerugian itu tuh dari luar negeri sebesar 4.000. Karena dia rugi dari luar negeri, itu kita nggak boleh bebanin. Jadi itu bedanya. Kalau dalam negeri boleh dibebanin kerugian dari perusahaan, tapi kalau dari luar negeri itu nggak boleh. Makanya bakal kita koreksi positif. Nih. Positif, terus di sini juga ada ini, kerugian penghapusan kendaraan sebesar 500. Terus ini ada informasi kendaraan itu telah habis masa manfaatnya. Dan juga di mana nilai perolehan kendaraan tersebut adalah 6.000 dan nilai sisanya adalah 500. Nah, ini juga mirip sama penjelasan yang tadi sebelumnya. Kayak sebenarnya ini kan karena masa manfaatnya telah habis, kayak sebenarnya itu nggak ada kerugian apa-apa gitu loh. Kayak apa ya, kayak dia juga kendaraan itu udah habis masa manfaatnya. Jadi makanya kerugian penghapusan kendaraan ini tuh bakal kita koreksi positif. Nih, masa manfaatnya itu udah habis. Jadi secara fiskal tuh nggak ada kerugian gitu. Terus di sini ada rugi selisih kurs. Jadi kalau rugi selisih kurs itu boleh dibebankan. Sama kayak misalkan untung karena selisih kurs, itu juga boleh dimasukin ke bagian pendapatan yang taxable. Nah, terus di sini nomor 8 ada informasi juga. Angsuran pajak dan pajak yang dipotong oleh pihak lain dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Berarti dia udah bayar duluan, terus seluruh penghasilan dikenakan pajak dan dipotong oleh pihak lain diakui sebesar penghasilan secara gross dan pajak yang dipotong dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Oke. Nah, terus juga ada informasi pajak-pajak yang telah dibayar dan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Dan mana ini kita bakal pakai untuk kredit pajak nanti. Nah, berarti kan tadi untuk koreksi fiskalnya berarti udah selesai semua. Kita udah sampai bagian akhir nih. Makanya di sini kita bisa masukin total koreksi positif kita sebesar ini. Di sini sebesar 122.940. Terus untuk koreksi negatifnya ini juga udah ini sebesar 144. Kenapa nih? Ya. Nah, ini. Nih. Jadi ini kita udah ketemu semua. Oh, sorry. Ini tuh jadi di sini. Nah, di sini. Jadi udah ketemu koreksi positifnya 122, koreksi negatifnya 144. Berarti totalnya kita tinggal tambah aja koreksi positif dan kita kurangi sama koreksi negatifnya. Ketemu 8.085. Koreksi fiskalnya 122 tambah 144. Nah, berarti penghasilan kena pajak kita adalah penjumlahan dari 208. Penjumlahan dari ini tadi total laba sebelum pajak yang belum dikoreksi ditambah sama total koreksi fiskal kita yang tadi 8.000. Nah, berarti penghasilan kena pajak kita adalah 208.85.000. Nah, jadi emang kadang tujuan koreksi itu kayak apa ya, kayak bakal kelihatannya tuh bakal ngebesarin PKP kita gitu. Tapi emang nggak bakal semuanya.
lebih besar sih, tapi kadang gitu. Kayak kalau kita ngeliat dari segi fiskus, kayak fiskal kan kayak penghasilan itu kan bakal menjadi pajak gitu ya, makanya dia tuh kayak bakal gede sih. Nah, terus di sini kita masukin tarif pajaknya itu 22%. Nah, berarti PPh bagian terutangnya tinggal dikaliin aja, ketemu 45.278 kali-kali. Ini kita udah ngejawab pertanyaan yang pertama untuk rekonsiliasi fiskal. Terus nomor 2 untuk kredit pajak. Jadi untuk kredit pajak ini kan udah tersaji informasinya di sini ya. Di sini. Jadi sebenarnya ini tinggal dimasukin ke dalam penghitungan aja. Masukkan penghitungan. Nih, mungkin coba bentar lihat dulu ya, takutnya ada yang kelewat. Penghasilan deh. Luar negeri. Nah, jadi ini kan pendapatan dari luar negeri. Nah, di sini tuh pajak-pajaknya itu udah masuk ke yang ini. Pajak yang dibayarkan di luar negeri. Jadi masuknya kayak PPh 24, PPh 24 gitu. Masuk ke sini 16.500. Terus yang B, keuntungan transaksi tadi kan final, ini nggak bisa. Terus untuk pendapatan investasi dalam negeri, ini sebenarnya tidak dipotong oleh PPh 23 sama kayak bawahnya. Nah, makanya karena dia memang belum dipotong PPh 23, kita nggak boleh kreditin ini. Sama kayak misalkan kalau ada informasi di soal kayak mungkin pajaknya itu tuh kayak apa ya, pajaknya itu tuh nggak punya bukti potong gitu loh. Kalau misalkan nggak ada bukti potongnya, itu juga sama kayak nggak boleh dikreditin. Terus di sini dividen yang diperoleh dari investasi. Oke, deposito final, keuntungan penjualan kendaraan dan peralatan juga sudah. Ini kan tadi enggak. Oke. Terus keuntungannya penjualan tanah juga final. Sewa tanah dan bangunan ini final. Berarti ini udah. Kayaknya emang kredit pajaknya itu cuma apa ya? Cuma ada di soal ini deh. Nih, jadi PPh 25 itu kan sebesar 1.800 untuk bulan April dan Desember. Berarti itu masuknya 9 bulan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, itu berarti 9 bulan. Terus untuk Januari, Maret itu 2.000, berarti 3 bulan. Kita masukin, terus ketemu berarti total PPh 25-nya 22.200, PPh 22-nya 3.000, dan juga pajak luar negerinya 16.500. Oke. Di sini kita ketemu total kredit pajaknya sebesar 41.700. Dan ketemu pajak kurang lebih bayarnya yaitu sebesar 4.078. Kayak mungkin soal ini tuh kayak enak ya guys, kayak kredit pajaknya itu udah ada informasinya di sini. Kayak mungkin bisa aja soalnya itu tuh kayak nggak diketahui, jadi kayak mesti nyari dulu gitu loh. Tapi karena ini udah ada informasinya, berarti kita langsung masukin aja. Terus untuk PPh 22 ini juga sebenarnya kan untuk tadi yang bagian pertama. Ini nih kayak untuk ini PPh ini penyerahan ke bendaharawan di mana PPh 22. Terus 24 ini yang tadi pendapatan dari luar negeri untuk dividen sama keuntungannya. Terus udah 25 berarti yang angsuran per bulannya. Dan ini ketahuin dia kurang bayar. Ya, jadi emang kredit pajak itu karena kredit pajak itu kan dia udah dibayarin di sebelumnya gitu loh.
Makanya karena udah dibayar sebelumnya, kita bisa bisa ngurangin gitu lah dari pajak terutang kita. Tapi di sini tetap ada jumlah kurang bayarnya. Oke. Berarti nomor 2 udah. Nah, yang nomor 3 ini tuh kita diminta untuk ditanya nih berapa jumlah angsuran pajak untuk tahun 2021. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung PPh 25. PPh 25. Nah, jadi rumusnya itu mungkin kayak kita tuh masih tahu berapa penghasilan kita yang teratur gitu loh. Berapa penghasilan kita yang teratur. Nah, makanya dari penghasilan kena pajak ya, kayak penghasilan kena pajak kita tuh kayak itu sebentar. Ini berdasarkan PKP ya kalau nggak salah. PKP nggak sih? Ya PKP. PKP kita sebentar. Mau Oke. Ya. Berarti makainya itu penghasilan netonya ya, kan penghasilan neto berarti PKP. PKP-nya ya. Ya. Oke, jadi kita makanya kalau nggak salah makanya PKP-nya deh. Atau mungkin penghasilan neto. Mungkin PKP-nya di sini. Terus ini kita bakal kurangin penghasilan tidak teratur. Nah, sebenarnya gue tuh udah cukup tadi sempat nyari-nyari juga maksudnya penghasilan tidak teratur itu apa. Tapi di sini tuh gue nemuin definisi dari PPT yang mengatakan bahwa penghasilan tidak teratur itu maksudnya penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak berkala selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan dan atau modal, misalnya keuntungan dari pengalihan harta. Terus juga nantinya penghasilan tidak teratur ini juga merupakan pengurang dari penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan PPh terutang untuk PPh 25 ini. Tuh. Makanya gue ngeliat dari definisi ini mungkin kayak pengalihan harta tuh jadi itu maksudnya tidak teratur gitu loh. Maka kita masih kurangin. Ya sebenarnya gue juga rada soalnya tuh kayak contoh-contohnya tuh kayak gue udah nyari kayak kurang jelas gitu. Makanya di sini dengan definisi ini gue mencoba mengasumsikan bahwa yang kita bakal ngitung yang masuknya tidak teratur itu adalah yang keuntungan dari pengalihan harta. Dan di soalnya juga dijelasin kalau ini kita juga mesti ngelihatnya itu dari pendapatan lain-lainnya itu. Yang mana pendapatan lain kan ini nomor 6. Kayak ini ada banyak banget. Nah, makanya di sini yang gue masukin itu tuh adalah yang emang keuntungan dari penjualan. Karena gue ngeliat dari definisi ini tidak teraturnya itu tuh contohnya kayak keuntungan dari pengalihan harta. Sebenarnya gue ngeliat dari definisi penghasilan tidak teratur tuh kayak penghasilan yang nggak rutin diterima sama si perusahaan ini loh. Kayak ini kan misalkan dia keuntungan dari penjualan, kayak itu kan sebenarnya kan kegiatan inti utama dia itu kan adalah seorang perusahaan yang ini nih bergerak di produksi alat kantor gitu loh. Karena terus penghasilannya ini tuh kayak nggak ada hubungannya juga sama terkait produksi alat kantor gitu loh. Kayak dan juga diterimanya kan kayak nggak secara rutin gitu loh, nggak secara rutin. Kayak mungkin
kayak gitu. Terus juga kalau kita ngelihat pendapat lain, di sini kan ada kayak dividen. Kayak dividen itu kan kayak mungkin bisa aja gitu loh, kayak itu tuh kan secara rutin gitu hitungannya. Kan seperti itu. Jadi yang gue tangkap tidak teratur tuh kayak nggak rutin gitu loh, kayak cuma sekali gitu. Dan di luar kayak kegiatan usahanya dia. Jadi di sini ada masukin keuntungan penjualan anak perusahaan, terus keuntungan penjualan investasi saham, terus juga keuntungan penjualan kendaraan dan peralatan, terus keuntungan penjualan tanah. Jadi ini totalin semuanya ketemu berapa penghasilan teraturnya, terus ini ketemu berapa penghasilan teraturnya. Jadi kita ngurangin berapa penghasilan kita, terus dikurangin sama yang tidak teratur, maka kita ketemu penghasilan teratur. Oke, nah terus dari sini setelah kita nemuin penghasilan teratur, kita bakal kurangin sama kredit pajaknya juga. Nah, kredit pajaknya ini yang tadi itu yang ada informasi di soal di sini yang nomor 9. Ini langsung dimasukin juga di sini. Jadi kita masukin nih, terus kita totalin. Dan kemudian di sini kita tahu berapa angsurannya untuk setahun, yaitu sebesar 58.000. Untuk per bulannya berarti kita tinggal bagi sama 12. Kan setahun ada 12 bulan. Oke, terus ini tinggal digarisin. Dah. Jadi di sini ketemu angsuran pajak PPh 25 sebulannya itu 4.865. Tuh. Terus di sini juga kita diminta untuk menjurnal beban pajak kini. Jadi beban pajak kini itu sebesar PPh badan terutang kita yang 45 ini. Ini kita masukin. Nah, terus itu kan dari beban pajak kita kini. Nah, terus dari beban pajak itu kita bakal masukin juga kredit pajak kita, taruh di kredit. Yang tadi yang informasi di soal pilih masukin. Terus berarti di sini kita ada utang karena kita ada kurang bayar yaitu sebesar 4.078,70. Jadi seperti ini untuk jurnalnya. Kira ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk PPh badan? Kayak sebenarnya untuk item koreksi positif sama negatif ini kan kayak cukup banyak ya guys. Kayak ini, sebenarnya ini soal UAS gue tahun lalu, dan ini emang itemnya banyak banget. Kayak ada banyak banget. Kayak makanya saran gue mungkin kayak banyak kayak banyak latihan gitu. Jadi semakin tahu kayak ini tuh masuknya koreksi positif atau koreksi negatif. Kalau untuk beban berarti ngeliatnya itu kayak biasanya tuh beban-beban yang boleh dibebankan tuh kan kayak beban-beban yang hubungannya sama 3M gitu. Kayak beban mana yang masuknya itu deductible, mana yang non deductible. Kalau pendapatan ini sebenarnya taxable atau non taxable. Kalau taxable berarti dia emang objek pajak, non taxable itu karena dia itu pajak final sama dia itu non objek pajak. Tuh, jadi itu mesti dibedain juga. Jadi seperti itu untuk PPh badan ini. Mungkin berikutnya langsung masuk ke soal 2 kali ya. Jadi soal 2 ini tentang PTN. Di sini ada PT Kreasi. Nah, jadi
PT Kreasi ini dia tuh bergerak di bidang industri perabotan rumah. Dan di sini juga ada informasinya. Dalam masa pajak Juli 2021, ini ada informasi transaksinya. Terus di sini juga ada pertanyaannya, kita diminta untuk setiap transaksi penyerahan BKP JKP, kita bikin tabel kayak gini. Terus untuk pembelian BKP atau perolehan JKP, kita masukin juga ke tabel kayak gini. Terus kita juga diminta untuk PPN lebih kurang bayar untuk masa Juli 2021, kita juga diminta untuk menghitung besaran PPN kegiatan membangun sendiri. Bentar. Sama di sini kita diminta juga untuk menjelaskan implikasi PPN tarif 0%, PPN tidak dipungut, dan PPN dibebaskan dalam hal pengkreditan PPN masukan. Oke, mungkin kita bakal bahas langsung ke soalnya. Yang pertama ini adalah transaksi pada tanggal 2 Juli 2021. Jadi di sini diekspor sejumlah mebel ke Belanda dengan nilai ekspor 8.000 dengan kurs 15.000. Nah, jadi di sini kan ada transaksi penyerahan JKP. Berarti kita masukin ke tabel yang pertama ini. Tanggal faktur pajaknya itu berarti tanggal 2 Juli 2021, terus pemungutnya itu di JBC. Sebenarnya gue kurang tahu juga ya kalau untuk PPN ini tuh untuk ekspor kasusnya. Sebenarnya itu yang kalau biasanya kan pemungutnya itu kan pihak yang menyerahkan BKP atau JKP ini kan. Tapi kalau untuk ekspor kayak apakah itu untuk DJBC atau tetap PT Kreasi, tapi kayaknya tuh yang mungut tuh kayaknya tetap DJBC deh karena urusannya itu ekspor impor. Nah, jadi untuk ekspor, kegiatan ekspor, jadi pemerintah Indonesia itu juga memberikan insentif gitu ya untuk memajukan ekspor di Indonesia dengan memberikan tarif PPN ekspor itu sebesar 0%. Nah, makanya di sini kan untuk DPP-nya, berarti kita tinggal ngaliin antara dolarnya dengan kurs 1 USD ini. Jadi kurs 1 USD ini kita assume aja ini adalah kurs KMK, karena yang harus dipakai itu kan kurs KMK ya, dan ini juga ada keterangan. Jadi kita asumsikan begitu saja, dan di sini kursnya itu 15.000, berarti tinggal dikali. Dan PPN-nya, karena PPN-nya itu tarifnya 0, makanya 0, dan juga masa pajaknya itu sesuai tanggal fakturnya sebesar yaitu Juli. Nih. Jadi tarif 0% itu dikenakan 3 macam. Kayak tiga itemnya itu intinya sama-sama ekspor gitu. Ada ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, sama ekspor JKP. Terus transaksi nomor 2, tanggal 6 Juli, dia ini menerima bahan baku produksi dari PT ABC senilai 330 juta berdasarkan pesanan tanggal 28 Juni. Terus pembayaran itu dilakukan secara transfer per tanggal 6 Juli 2021. Ini berarti masuk ke tabel 2, yaitu transaksi pembelian BKP. Si BKP nomor 1. Nah, tanggal fakturnya itu 6 Juli. Oke. Jadi sebenarnya kenapa 6 Juli? Jadi kan sebenarnya faktur pajak itu kan dibuatnya ada kayak hierarkinya gitu ya, kalau nggak salah. Bentar. Nih, jadi yang pertama itu saat penyerahan BKP. Yang kedua itu saat penerimaan pembayaran. Terus yang ketiga itu saat penerimaan pembayaran termin, terus saat rekanan menyampaikan tagihan, terus sama saat lain. Nah, jadi yang pertama itu saat penyerahan BKP sama penerimaan pembayaran. Nah, tapi kan dilihat dari soal ini, kita tuh baru penyerahan itu tuh baru pas tanggal 6 Juli ini loh. Dan terus juga kalau misalkan pembayaran juga baru dilakukan 6 Juli. Jadi tanggal 28 Juni itu kayak nggak ada penyerahan barang apapun, sama kayak nggak ada pembayaran. Ya, makanya faktornya itu 6 Juli. Terus PPN-nya, ya jadi PPN itu kan sesuai HPP yang baru ya, jadi 11%.
ya 11% deh. Terus ini bisa dikreditin, dan masa kreditannya itu Juli. Terus yang nomor 4, nomor 3 sih harusnya. Sebentar. Wait. Ya. Nomor berikutnya transaksi tanggal 8 Juli. Ini diterima pembayaran atas penyerahan sejumlah mebel kepada PT Mubila. Di sini berarti kita melakukan penyerahan masuk ke tabel 1. Barang telah dikirimkan tanggal 30 Juni. Nah, berarti ini kita ngikutin yang pertama, yaitu pada saat tanggal penyerahannya, berarti 30 Juni. Dan masa pajaknya itu berarti untuk bulan Juni, karena sesuaiin aja sama fakturnya kan. Pemungutnya berarti pihak yang menyerahkan PT Kreasi. Terus DPP-nya itu sebesar 10 juta dikali sama 10 unitnya. PPN-nya berarti dikali 11%. Terus nomor 4, untuk transaksi tanggal 10 Juli, ini kita mengirimkan mebel ke cabang perusahaan di kota lain senilai 150 juta, yang harga pokoknya itu 90 juta, dan juga perusahaan ini tidak melakukan pemusatan PPN. Oke, ini juga kita masukin penyerahan. Nih, penyerahan tanggal 10 Juli. Nah, jadi untuk DPP-nya, karena ini tuh kan transaksi antara pusat ke cabang gitu ya. Kan PT Kreasinya pusat, terus ini kita kasih ke cabangnya. Nah, karena ini transaksi antara cabang dan pusat, makanya kita tuh pakai DPP nilai lain, yaitu sebesar HPP-nya. Yang mana HPP-nya dalam soal ini kan 90 juta. Nah, kita pakai HPP-nya. Terus PPN-nya berarti 11%-nya tinggal dikali. Pajaknya Juli. Terus transaksi nomor 5, 11 Juli 2021, ini diterima uang muka di tanah di PT. Benar. Diterima uang muka dari PT Indah atas pesanan sejumlah lemari. Sebentar ya. Sebentar. Oke, ini balik tadi yang transaksi. Sebentar. Tanggal 8 Juli nomor 3. Di sini diterima pembayaran atas penyerahan sejumlah mebel PT Mebila sebanyak 10 unit. Oh, ini udah ya. Sebentar, sorry. Transaksi 11 Juli 2021. Diterima uang muka dari PT Indah atas pesanan sejumlah lemari sebesar 20 juta. Dan juga barang direncanakan dikirimkan di bulan Agustus 2021. Jadi di sini karena kita udah nerima uang muka, berarti ini kayak dibikin faktur pajaknya juga untuk transaksi penyerahan BKP. Fakturnya berarti tanggal 11 Juli. Terus DPP-nya itu sebesar uang mukanya 20 juta, PPN-nya itu berarti 11%-nya itu sebesar 2,2, masa pajaknya Juli. Terus nomor 6, transaksi tanggal 12 Juli 2021, ini bahan yang diimpor dari Vietnam telah tiba di pelabuhan. Terus selain PPN dibayar ke bank devisa, di sini juga ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sebesar CIF dan juga ada biaya masuknya. Nah, jadi di sini kan kita berarti kita melakukan pembelian BKP ya. Pembelian BKP gitu. Nah, berarti untuk DPP-nya ini kita pakai DPP nilai impor.
Yang mana untuk DPP nilai impor berarti kita bakal ngejumlahin antara CIF sama biaya masuknya. Jadi kan CIF-nya itu kan berarti kan $15.000 dikali sama kurs KMK-nya. Terus kita tambahin juga sama biaya masuknya 1,2. Kita pakai DPP nilai impor, terus masukin PPN-nya, itu 11%. Dan ini juga bisa dikreditin, masa penkreditannya itu Juli. Terus transaksi nomor 7 tanggal 14 Juli 2021, ini diserahkan sejumlah meja belajar dan kursi belajar kepada Yayasan Yatim Piatu senilai 18 juta dengan HPP 15 juta. Nah, jadi untuk penyerahan kepada Yayasan Yatim Piatu ini tuh masuknya penyerahan cara cuma-cuma. Jadi masuknya penyerahan secara cuma-cuma itu karena kita tuh nggak dibayar gitu, kayak kita nggak nerima pembayaran. Kayak makanya itu kan kayak cuma-cuma gitu. Nah, makanya ini kita masukin ke sini ke tabel pertama dengan DPP-nya itu kan kita pakai ini DPP untuk nilai cuma-cuma itu tuh sebesar harga jual atau penggantiannya dikurangi sama laba kotor. Di sini kan nilai jualnya itu kan sebesar 18 juta. Terus laba kotornya itu kan berarti jumlah harga jualnya dikurang HPP-nya, which is 3 juta, berarti 18 juta dikurang 3 juta sama dengan 15 juta. Itu ketemu DPP-nya, terus kita kaliin aja sama PPN-nya 11%. Terus ini ketemu berarti PPN-nya sebesar 1,650. Masa pajaknya Juli. Terus nomor 8. 8 ini transaksi pada tanggal 14 Juli 2021. Di sini dia tuh melunasi angsuran terakhir dari pembelian bahan baku dari PT Kerang. Di sini berarti kita ada transaksi pembelian ya. Nih, transaksi tanggal 15 nih. Nah, jadi emang fakturnya ini kan untuk faktur pada tanggal 15 Juni. Berarti ini masuknya tanggal 15 Juni. Terus pemungutnya SIP yang menyerahkan itu kan kita beli dari PT Kerang. Terus DPP-nya itu makanya yang ini, yang awal 125 juta. Nah, terus PPN-nya itu 11%-nya berarti totalnya itu 13 juta 250. Jadi bisa dikreditkan masa pajaknya Juni. Nah, ini kan kayak masih dalam waktu 3 bulan gitu, jadi kayak bisa dikreditin dari Juni, Juli. Sebenarnya ini Juni, tapi bisa dikreditin sampai Juli. Terus yang 9 transaksi tanggal 18 Juli 2021 ini diserahkan sejumlah mebel yang merupakan barang konsinyasi kepada PT Cantik senilai 80 juta dan pembayaran itu akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan. Nah, jadi sebenarnya untuk konsinyasi itu kan ada termasuk peraturan baru ya, di mana konsinyasi itu dimasukkan sebagai bukan penyerahan BKP. Dia tuh baru diakuin kalau misalkan hasil dari konsinyasi itu udah dijual gitu loh. Karena sebelumnya itu kayak buat kebingungan gitu, kayak sebenarnya kita mesti bikin faktur pajak atau belum. Nah, makanya di aturan baru itu disebutin kalau misalkan kita nyerahin konsinyasi dulu itu kayak belum bikin faktur, tapi faktur itu kalau misalkan kayak konsinyasi itu udah kayak kejual gitu lah intinya. Makanya ini kayak gak masukin gitu. Kayak ini kan kayak pembayarannya kan kayak baru 1 bulan tuh kayak belum diterima. Makanya ini enggak dimasukin. Terus transaksi nomor 10 itu tanggal 21 Juli 2021. Ini diterima pembayaran dari KPKN dengan harga kontrak 55 juta termasuk PPN. Yang surat tagihannya itu dimasukkan tanggal 24 Juni. Nah, ini berarti tanggal 21 Juli masuk PPN. Nah, ini. Nih, masuk sini. Masuk penyerahan nilai kontrak tuh berarti JKP ya, JKP. Nah, makanya tanggal fakturnya itu makanya yang 21 Juli. Tuh. 21 Juli. Karena yang ini tuh kayak baru tagihan doang gitu loh kesannya. Ya, karena dia baru tagihan doang. Makanya tanggal fakturnya makanya 21 Juli. Terus DPP-nya
Di sini kan 55 juta udah include PPN, berarti ini tinggal 55 jutanya terus dibagi sama 1,11. Ini angkanya kurang bagus. Oke, terus masa pajaknya Juli, terus berikutnya transaksi nomor 11 tanggal 21 Juli ini diterima faktur pajak dari pabrik Aki PT Sina Elektrindo tertanggal 20 Mei 2021 dengan nilai PPN 2.000. Berarti masuk ke sini ya, masuk ke tabel nomor 2. Tanggal faktur pajaknya itu 20 Mei 2021, pemungutnya PT Sina Elektrindo, terus DPP-nya itu sebesar 18,181,818. Karena ini kan dijelasin kalau PPN itu kan 2 juta di sini. Berarti DPP-nya tinggal dikali 100 per 11 aja. Nah, terus ini juga sebenarnya ini masih bisa dikreditin. Kayak ini kan faktur pajaknya tanggal 20 Mei gitu ya. Terus untuk ke Juli, Mei, Juni, Juli itu kayak masih dalam hitungan 3 bulan. Makanya ini tuh kayak bisa dikreditin gitu untuk sampai bulan Juli. Terus untuk ini nomor 12, 22 Juli 2021 diterima dari dealer 1 unit wagon untuk kegiatan pemasaran dengan harga 330 juta include PPN. Terus pembayaran itu dengan tunai. Ini juga pembelian BKP atau JKP. Tanggal 22 Juli 2021, pemungutnya itu berarti si dealernya. Ya, karena dealernya nyerahin, DPP-nya 300, wait, ini salah. Include 330 berarti kan ini 330 dibagi 1, dari 1,1 terus ini 11%-nya. Make sure. Oke, udah sama 330 dan PPN. Berarti ini terus ini bisa dikreditin, masa pajaknya juga Juli. Terus next transaksi tanggal 25 Juli ini diserahkan kepada bagian umum. Nah, jadi juga ini karena dia tuh diserahkannya itu ke bagian umum, ini juga masuknya sama kayak pemberian ke panti asuhan. Kita pakai DPP, DPP-nya itu DPP nilai lain. Yang mana sebesar harga jual atau penggantian terus kita kurangi sama laba kotornya. Nih, 25 Juli, faktor dengan 25 Juli, pemungutnya PT Kreasi, terus DPP-nya itu 21 juta, ya. Jadi kan dia kan untuk jumlah penyerahan itu kan 30 juta. Jadi nilai pasarnya itu 39 juta juga. Nah, ini kita makainya itu harga jualnya ya. Jadi di sini gue ngeliatnya itu harga jualnya itu yang 30 jutanya. Bukan yang 39. Soalnya 39 tuh kayak harga pasar wajar gitu loh, kayak bukan nilai penyerahannya. Sedangkan di sini yang dimasuk DPP lain tuh kita pakai harga jualnya atau harga penggantian. Kita jualnya 30, terus labanya itu kan 30%. Oke, wait. Dikurangi sama laba kotornya. Laba kotornya itu kan tadi kan 30%-nya ya. Berarti setelah dikurangi yang 30% itu jadinya 21 juta. PPN-nya berarti tinggal dikaliin 11%, ketemu 2.310.000. Terus masa pajaknya itu Juli. Terus transaksi nomor 14 ini tanggal 26 Juli 2021 kita menyerahkan perabotan ke toko mebel Pelangi senilai 170.000. Ini berarti penyerahan di sini, penyerahan tanggal 26 Juli. Tanggal 26 Juli pemungutnya PT Kreasi, terus DPP-nya 170. PPN-nya berarti tinggal dikali 11%, masa pajaknya Juli. Terus untuk transaksi nomor 15, ini juga ada keterangan bahwa
pada tanggal 29 Juli 2021 itu selama bulan Juli 2021 diketahui bahwa perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar 65 juta untuk biaya pembuatan gedung berukuran 500 meter persegi yang dikerjakan oleh tukang harian dan diawasi oleh bagian teknik perusahaan. Terus pembangunan itu juga dimulai tahun 2 Juli 2021. Tuh. Nah, jadi ini kan berarti masukannya kegiatan membangun sendiri ya. Dan itu kalau nggak salah setelah gue cari tahu ternyata itu boleh dikreditin masuk ke dalam tabel yang kedua yang transaksi pembelian BKP atau plan BKP ini. Itu, nah tapi untuk KMS DPP yang digunakan tuh cuma 20%. 20%. Nah, terus untuk PPN-nya berarti tinggal dikali 11%. Terus ini juga bisa dikreditin masa pajaknya Juli. Terus untuk transaksi nomor 16 tanggal 29 Juli ini diterima kembali dari toko mebel Anugrah sejumlah mebel seharga 75 juta. Terus juga yang merupakan bagian penyerahan dilakukan dengan faktur pajak tanggal 15 April 2021. Dan jadi untuk faktur pajaknya itu kan tanggal 15 April 2021. Bentar. Jadi kan diterima kembali faktur pajaknya kan tanggal 15 April 2021. Nah, berarti faktur pajaknya 15 April 2021. Tahun di bulan Juli gitu. Jadi 75 dikali sama tarifnya 11%, terus ketemu minus 8.250. Gini. Nah, terus ini berarti total PPN keluarannya tinggal dijumlahin aja. Kecuali yang tadi nomor transaksi nomor 2 tanggal 30 Juni. Karena ini kan udah masuk kayak masa pajak Juni gitu ya. Nih. Berarti ini kayak masukin yang emang bulan Juli gitu. Keluarannya, terus untuk PPN masukan, berarti tinggal dimasukin yang bisa dikreditin di bulan Juli. Tadi ini kayak bisa dimasukin semua kecuali yang dari PT Kerang tadi, itu nggak bisa. Oke. Nah, terus juga emang beberapa dari sini kan kayak ada yang dikreditin tuh gara-gara itu masih dalam waktu 3 bulan gitu loh. Makanya itu bisa dikreditin dan masih bisa dihitung untuk masa pajak bulan Juli. Nah, ini ketahuan total PPN keluaran itu 31.960.450. Terus untuk PPN masukannya itu 80.132.403. Oke, nah di sini tuh berarti untuk PPN kurang lebih bayarnya tinggal dikurangin aja antara PK dikurang PM. PK dikurang PM berarti di sini kelihatan kalau PPN-nya itu lebih bayar ya karena dia minus. Dia bayar gitu sebesar 48.172.252. Ini untuk nomor 1 dan nomor 2 sama nomor 3. Terus nomor 4 untuk PPN terutang KMS ini kan tadi udah yang di bagian sini. PPN itu besar sini 1,430. Nah, terus untuk nomor 5 di sini kita diminta untuk menjelaskan implikasi dari tarif 0%, PPN tidak dipungut dan PPN yang dibebaskan dalam hal pengkreditan PPN masukan. Nah, jadi untuk PPN tarif 0% itu dikenakannya untuk barang-barang yang bakal kita ekspor. Itu yang pertama, kayak tarif 0% itu pokoknya kalau terkait sama ekspor, itu kayak apa ya, kayak fasilitas dari pemerintah
supaya kita tuh bisa majuin ekspor kita. Dan itu untuk tarif 0%, pajak masukannya itu bisa kita kreditin. Nah, terus yang kedua itu PPN yang tidak dipungut. Nah, kalau PPN tidak dipungut, itu tuh PPN masukannya bisa kita kreditin. Nah, tapi kalau untuk PPN yang dibebasin, itu tuh nggak bisa kita kreditin. Tuh. PPN dibebasin. Kayak gitu. Itu mungkin perbedaan antara tarif 0%, PPN tidak dipungut, sama PPN dibebaskan. Itu aja untuk PPN sama PPh badan. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum? Kak, sorry mau tanya Kak. Itu kan tadi yang PPN kan 11% ya Kak tarifnya? Iya. Tapi kan yang 11% baru berlaku yang April 2022 Kak. Apa asumsinya jadi itu 2022? Oh iya. Sorry. Maaf ya sebelumnya. Ya jadi emang ini kan karena soal gue juga waktu UAS. Jadi soal gue ini kayak waktu PPN itu masih 10%. Kayak makanya angkanya tadi kan kayak pas termasuk PPN kan kayak angkanya cakep gini ya, kayak 55 juta. Berarti PPN-nya kan 5 juta. Nah, tapi karena ini gue nge-adjust-nya itu sesuai sama tarif HPP-nya itu sih. Kayak mungkin nanti bakal gue koreksi lagi untuk tanggalnya. Thank you ya, udah diingetin untuk tanggalnya. Oke Kak, thank you Kak. So ada lagi nggak yang mau diitin? Okay. Oke, mungkin karena udah nggak ada lagi yang mau ditanyain atau nebak-napa, mungkin untuk spaman pajak 1 ini cukup sampai di sini. Gue ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman akuntansi sekalian yang udah datang untuk nyempetin hadir di spaman malam ini. Pokoknya thank you banget. Dan untuk jawaban ini yang terkait tadi PPN sama tanggal-tanggalnya, mungkin nanti bakal gue koreksi dulu sebelum di-upload yang benarnya gitu. Pokoknya makasih banget dan semangat juga, good luck untuk UASnya, semoga diberikan hasil yang terbaik. Ya, terima kasih. Thank you, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak.